Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai aturan pembayaran upah. Di setiap perusahaan memiliki prosedur ataupun kebijakan tersendiri mengenai tata cara pembayaran upah. Aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut beberapa aturan yang mengatur mengenai pembayaran upah. Upah kerja harus selalu dalam bentuk uang. Karena dalam pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Dasar perhitungan upah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Dasar perhitungan upah. Upah dapat dibayarkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan. Upah per jam. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja secara paruh waktu atau bekerja kurang dari 7 jam dalam satu hari dan kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Formula perhitungan upah per jam sebagai berikut. Upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126. Upah harian. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25, atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Upah bulanan. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Sementara upah berdasarkan satuan hasil, ditetapkan sesuai hasil kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, atau berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja. Kapan dan bagaimana cara pembayaran upah? Pembayaran upah dalam pasal 55 sampai pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 diatur sebagai berikut. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati, jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan. Pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. Jangka waktu pembayaran upah oleh pengusaha tidak boleh lebih dari 1 bulan. Pembayaran upah dilakukan pada tempat yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal tempat pembayaran upah tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja bekerja. Upah dapat dibayarkan secara langsung kepada pekerja atau melalui bank. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Upah bisa dikurangi atau tidak apabila upah di suatu perusahaan lebih besar daripada upah yang telah diputuskan oleh gubernur. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, share, subscribe, dan tekan loncengnya yang secara otomatis akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi informasi yang rekan-rekan butuhkan. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561,7 Kap. 804 Kesra tahun 2023 tentang upah minimum kabupaten atau kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 pada poin ke-7 bahwa pengusaha yang telah membayar upah
lebih tinggi dari ketentuan upah minimum kabupaten atau kota. Dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan wajib memberikan slip gaji. Pada pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 memberi kewajiban untuk perusahaan memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan. Yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila slip gaji tidak diberikan. Pada pasal 52, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 memberi hak bagi pekerja atau kuasanya untuk meminta keterangan mengenai rincian pembayaran upah. Apabila permintaan keterangan tidak berhasil, maka pekerja atau kuasanya berhak meminta bantuan kepada pengawas ketenagakerjaan yang ada di kantor Dinas Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi, atau Kabupaten dan Kota setempat. Sanksi bagi perusahaan yang tidak menerbitkan slip gaji. Pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bagi perusahaan yang melanggar kewajiban memberikan slip gaji dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.